Kuburan tua di tengah sawah yang tak pernah kering. Bab 5. Tak pernah benar-benar pergi. Kita lanjutkan ceritanya. Kami bertiga akhirnya dipaksa keluar dari rumah nenek tua itu, masih dengan perasaan takut yang susah dijelaskan. Bayu diikat dengan kain putih, tubuhnya digendong olehku dan Sinta secara bergantian. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, tapi matanya kadang terbuka, menatap kosong. Lalu terpejam lagi. Angin malam menusuk sampai ke tulang, membuat tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga rasa ngeri yang makin menggila. Jalan setapak menuju sawah, sepi sekali. Hanya suara jangkrik dan kodok yang sesekali bersahutan. Tapi di telingaku masih terdengar suara lirih seorang perempuan yang seperti memanggil-manggil. Aku menunggu. Cepatlah datang. Sinta menggenggam tanganku erat. Gue takut banget. Kalau ini cuma jebakan gimana? Aku menelan ludah. Tidak berani menjawab. Nenek tua itu berjalan paling depan. Tongkat kayunya menghentak tanah setiap beberapa langkah. Kalau kita tidak ke kuburan malam ini, arwah itu tidak akan berhenti. Dia akan terus mengikuti sampai salah satu dari kalian benar-benar dibawanya. Kami terus berjalan sampai tiba di pinggir sawah. Pemandangan yang kulihat membuat bulu kudukku langsung berdiri. Di tengah hamparan sawah yang gelap, ada satu gundukan tanah dengan nisan kayu tua yang miring, yang membuatku benar-benar tidak masuk akal. Tanah di sekeliling kuburan itu basah, berair, seperti baru habis diguyur hujan deras. Padahal sawah di sekitarnya kering kerontang. Ini kuburan Ratri? Tanyaku lirih. Nenek mengangguk pelan. Kuburan yang tak pernah kering. Dia dikuburkan tanpa restu dan tanpa upacara. Arwahnya tidak tenang. Sejak saat itu, siapapun yang mendekat selalu diganggu. Sinta menunduk, memeluk tubuhnya sendiri. Lalu, kita harus ngapain di sini? Belum sempat nenek menjawab, Bayu tiba-tiba berteriak kencang. Tubuhnya menggeliat liar, sampai ikatan kain putih hampir terlepas. Matanya terbuka lebar, tapi kini seluruh bola matanya hitam pekat. Dari mulutnya keluar suara perempuan itu lagi. Akhirnya kau datang, kau bawa dia padaku. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Tubuh Bayu terangkat sendiri, meski masih terikat. Aku dan Sinta terlempar ke belakang karena tidak kuat menahan. Jantungku hampir copot melihat Bayu melayang tepat di atas kuburan itu. Dari tanah basah mulai muncul gelembung-gelembung air, seperti ada yang mendidih dari dalam. Bau busuk lumpur menyengat, menusuk hidungku. Astagfirullah, dia sudah muncul. Nenek berteriak, lalu cepat-cepat menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Dia mulai melantunkan doa keras-keras. Suaranya tegas melawan suara tangisan perempuan yang menggema di seluruh sawah. Aku memberanikan diri bangkit, menatap kuburan itu. Dari dalam tanah, perlahan muncul sesosok tubuh perempuan. Rambut panjangnya terurai, basah, menempel di wajah pucat. Matanya hitam pekat, bibirnya biru, bajunya robek penuh lumpur. Dia menatapku dan tersenyum lebar. Giginya hitam penuh tanah. Jangan ganggu kami! Aku berteriak, meski suaraku bergetar. Sosok itu melayang pelan, mendekati tubuh Bayu yang masih terikat. Tangannya yang kurus panjang mulai menggapai, seolah ingin menarik Bayu ke dalam kuburannya. Bayu menjerit histeris, kali ini dengan suara aslinya. Tolong, gue gak mau mati. Aku spontan maju, menarik tubuh Bayu, meski rasanya hampir mustahil. Tapi tangan dingin itu tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Rasanya seperti dicengkeram besi es. Aku berteriak kesakitan, merasa energiku tersedot. Pandangan mataku mulai kabur, tapi aku tetap berusaha menahan. Sinta,
menjerit histeris sambil melempar batu ke arah sosok itu. Batu itu menembus tubuhnya seperti asap. Tapi anehnya, wajahnya berubah marah. Kalian semua harus ikut denganku. Angin kencang berhembus tiba-tiba, membuat padi di sekeliling kami bergoyang hebat. Suara tangisan perempuan itu makin keras, bercampur dengan jeritan Bayu. Aku hampir putus asa, sampai nenek berteriak, "Tarik dia ke tanah, tahan!" Sampai aku selesai. Aku dan Sinta buru-buru menarik Bayu sekuat tenaga, berusaha menjauhkannya dari kuburan. Sosok perempuan itu meraung keras, wajahnya berubah mengerikan, matanya melotot, mulutnya menganga lebar, hingga hampir menyentuh telinganya. Dari mulutnya keluar air lumpur yang memancar deras, mengenai tubuhku, hingga aku hampir terjatuh. Aku menggertakkan gigi, menahan muntah, terus menarik Bayu sambil berteriak, "Loh, jangan lepas! Bertahan Bayu!" Nenek semakin keras membaca doa, tangannya gemetar tapi tegas, tongkatnya bergetar hebat, lalu tiba-tiba cahaya kecil keluar dari ujungnya. Cahaya itu makin lama makin terang, hingga membuat sosok perempuan itu berteriak kesakitan. "Tidak, jangan usir aku. Aku belum puas." Dengan cahaya itu, tubuh sosok perempuan mulai retak seperti kaca. Dia menggelepar liar, berusaha tetap mencengkeram Bayu, tapi akhirnya tangannya terlepas. Tubuhnya pecah berkeping-keping menjadi asap hitam yang langsung menghilang ke udara. Sekejap, sawah itu kembali hening. Angin berhenti, suara jangkrik terdengar lagi. Kuburan itu tetap basah, tapi tidak ada lagi sosok menyeramkan. Aku dan Sinta jatuh terduduk, tubuh kami lemas tak berdaya. Bayu pingsan di pelukan kami, masih terikat dengan kain putih yang kini berlumuran lumpur. Nafasnya tersisa pelan, tapi matanya sudah kembali normal. Nenek mendekat, menatap kami dengan wajah penuh kelelahan. "Sudah selesai untuk malam ini, tapi ingat, kuburan itu tidak akan pernah benar-benar kering. Jangan pernah datang ke sini lagi." Aku hanya bisa mengangguk, terlalu lelah untuk bicara. Di kepalaku hanya ada satu hal. Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Dan aku bersumpah, aku tidak akan pernah kembali ke desa Sukamerta lagi. Namun, sebelum kami pergi, aku sempat melirik sekali lagi ke arah kuburan itu. Entah kenapa, aku merasa masih ada yang mengawasi dari balik tanah basah itu. Senyum samar, seperti janji bahwa cerita ini belum benar-benar berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa.